Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 SD ITA Syukriyah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kalian akan belajar bersama Ustazah Yusif. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini adalah tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Berkaitan dengan tema 2 ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu untuk aspek pengetahuan, mampu mengklasifikasikan informasi dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan untuk aspek keterampilannya harus mampu menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kosakata bak. Berdasarkan kompetensi dasar yang sudah disampaikan, materi pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mengenai mencari informasi penting dari teks. Sebelum kita belajar bagaimana cara mencari informasi penting dari suatu teks, kita akan pelajari terlebih dahulu apa itu informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi, informasi penting itu merupakan fakta-fakta penting dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, dengan informasi ini, kalian jadi dapat mengetahui atau memahami tentang suatu hal dalam suatu teks. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan informasi penting dari suatu teks? Caranya adalah yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat. Kedua, informasi penting dapat diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau untuk mengingat kata tanya tersebut, kita singkat dengan adik Simba. A. Untuk apa, di mana, K. Kapan, si siapa, M. Mengapa, dan B. Bagaimana. Jadi, mudah bukan? Untuk mengingat kata tanya yang dapat kita gunakan untuk mencari informasi dalam suatu teks. Sebelum kalian dapat membuat pertanyaan untuk menentukan informasi penting dari suatu teks, mari kita mengingat fungsi dari kata tanya. Pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema teks. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Selanjutnya, ada juga kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan
alasan suatu masalah dalam teks. Yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Untuk berlatih mencari informasi penting dari suatu teks, marilah kita simak teks berikut ini dengan judul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang sana kemari. Dayu memerhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Setelah kita menyimak teks, kita dapat memperoleh informasi penting dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Untuk lebih memudahkan kita dalam mengklasifikasikan pertanyaan, maka salah satunya kita dapat membuat dalam bentuk diagram peta pikiran atau mind map. Mind map itu adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, jadi peta pikiran ini dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Berikut ini adalah contoh dari mind map atau peta pikiran. Dari teks yang sudah kita baca sebelumnya, kita memperoleh beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut diantaranya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jawabannya, ikan koki adalah jenis ikan hias yang dipelihara. Pertanyaan selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya, dalam sebuah akuarium. Contoh pertanyaan selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya, setiap seminggu sekali. Kemudian, contoh pertanyaan terakhir, siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya, Dayu yang memelihara ikan hias. Ini adalah beberapa pertanyaan yang kita peroleh dari teks yang sudah kita baca. Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini merupakan informasi penting dari teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Jangan lupa selalu gunakan kosakata baku dalam membuat pertanyaan serta jawaban yang akan kita sajikan dalam bentuk peta pikiran atau disebut juga mind map. Materi untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan video pembelajaran kali ini kalian menjadi semakin paham mengenai materi mencari informasi penting dalam suatu teks. Terima kasih atas perhatiannya.